Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama atau banyak nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya memuat Asmaul Husna adalah sebagai berikut. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sedangkan, secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, memberi nikmat dan keutamaan, baik ketika meminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala jika miskin dalam harta. Karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala adalah maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min artinya ia maha pemberi rasa aman kepada seluruh makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 berikut ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa, karena Dialah yang Maha Pemberi keamanan. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan, dan ada bala bantuan. Berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mengamalkan dan meneladani Asma'ul Husna dalam hal ini adalah al-mu'min, artinya seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat pun bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Menurut istilah, al-wakil yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Maha kuasanya Allah dan Maha pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan karunia-Nya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sikap malas. Ketawakalan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Secara bahasa, Al-Matin adalah Maha Kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan Al-Matin sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya juga Maha Kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekokohan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Kekuatan dan kekukuhannya tidak terhingga dan tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Inna Allah huwa dzul quwwatil matin. Akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain hingga menjadi lebih kuat. Secara bahasa, Al-Jami' berarti yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atas segala sesuatu yang tersebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya, dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, baik di permukaan bumi ini maupun di padang mahsyar kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak, sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia
itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun di akhirat kelak. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Al-Adl artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan ketakwaannya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Sebagian dari keadilannya, dia hanya menghukum dan memberi sanksi kepada mereka yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat atau dosa. Istilah dosa turunan, hukum karma, dan lain semisalnya tidak dikenal dalam syariat Islam. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana, tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya terbatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya.